Beberapa waktu lalu kita sowan ke Abah Lutfi. Abah Lutfi, pimpinan Thariqah Jatman, Sayyidul Mursyidin. Apa kata beliau? Salah satu cara menghancurkan kerohanian Islam hari ini, menghancurkan agama hari ini adalah mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia. Padahal ayatnya belum selesai. Ini beliau pesan, maka semua habaib, semua masyaikh, para kiai beliau mengajak, mari hidupkan mahabbah kepada Nabi, baru sholawat. Ma'rifatun Nabi dulu, baru sholawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat tidak berkesan di kolbu? Karena kita belum mengenal siapa yang disolawati. Kenapa ziarah kubur tidak terasa berkesan? Karena kita tidak kenal siapa yang diziarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Ya, kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan satu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Bagaimana biasa yang ingin bertanya kepada saya, Ustaz, tolong Ustaz sempurnakan jawaban dari Buya Ar-Razi ini supaya kami betul-betul jelas paham apa yang dimaksudnya tentang Nabi Muhammad tersebut. Apakah Nabi Muhammad itu tidak sama dengan manusia biasa atau Nabi Muhammad itu sama dengan manusia biasa? Tolong Ustaz sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bahar ingin saya menjelaskan bagaimana menyempurnakan jawaban dari Buya Ar-Razi tentang apakah Nabi Muhammad ini manusia biasa atau tidak sama dengan manusia biasa. Baiklah, untuk itu saya akan coba menjawab. Kita semuanya sudah maklumi yang nama Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, dia memiliki maksum. Maksum itu tidak akan melakukan satu dosa atau kesalahan apapun. Sekecil apapun Nabi Muhammad tidak punya dosa, tidak mempunyai kesalahan sedikit pun yang namanya Nabi Muhammad tersebut. Nah, Nabi Muhammad itu sama dengan manusia. Namun yang sifatnya manusia itu pasti sama. Kata siapa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada umatmu, aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu, tapi aku menerima wahyu bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat suci ini memang menjelaskan memang Nabi Muhammad itu seorang rasul, ya, dia maksum, tapi kita jangan keliru. Tetap seperti manusia biasa. Apa kesamaannya? Sama-sama diciptakan Allah Nabi Muhammad. Dalam kata lain, dalam ayat ini ayatnya sifatnya tauhid. Tidak satu pun serupa Nabi Muhammad. Dalam kata lain, katakan Nabi Muhammad, aku ini bukan Tuhan. Katakan bahwa engkau Muhammad, engkau bukan Tuhan, kata Allah. Engkau adalah seperti manusia biasa. Jangan sampai umatmu keliru seperti mana umatnya Nabi Isa, sampai mengatakan Isa itu Tuhan, kena dia keliru. Apalagi Nabi Muhammad yang istimewa daripada Nabi Isa.
tentu nanti orang beranggapan Nabi Muhammad juga Tuhan. Jadi anggapan orang, sampaikanlah itu bahwa engkau Muhammad adalah manusia biasa seperti dia, sama-sama makhluk ciptaanku. Begitu maksud ayat. Jadi Allah jelaskan di dalam surat Bashar, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Kelebihan yuha ilayya, aku menerima wahyu. Innama ilahukum, Tuhan kamu satu, wahidan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusrik, jangan dia mensekutukan, bi ibadati rabbi ahada, satu pun kamu jangan menyekutukan satu pun dengan dia beribadah. Jadi maksudnya apa? Jangan kita menyamakan Allah itu dengan siapapun. Dengan Nabi Muhammad pun Allah tidak sama. Bahkan Nabi Muhammad itu manusia biasa, bukan Tuhan dia. Begitu cara pemahamannya. Memang untuk ini memang banyak orang saya perhatikan keliru. Memang katanya Nabi Muhammad itu maksum, betul Nabi Muhammad itu maksum. Rasulullah betul, Habibullah betul. Namun dia tetap manusia biasa, ciptaan Allah, bukan Tuhannya. Gitu pemahaman dari ayat ini. Ini kata Allah. Tapi kalau tidak percaya kata Allah, terserah. Pak kata orang kampung sana apa? Abuyulah. Tapi yang jelas di sini kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia biasa seperti mereka. Supaya apa? Jangan mereka beranggapan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan pula nanti. Ya, jangan keliru seperti waktu umat Nabi Isa dulu menganggap Isa itu Tuhan. Itu yang jangan sampai terulang lagi. Makanya sampaikan Muhammad bahwa engkau adalah manusia biasa. Itu masuk pemahaman ayat itu. Ya, lain Muhammad apa? Manusia biasa, tapi dia maksum. Dia Rasulullah, orang yang disuci Allah, tidak ada dosa sama sekali. Beda dengan kita. Namun secara manusia dia juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya coba menyempurnakan jawaban dari Buya Ar-Razi. Jadi untuk apa Buya Ar-Razi memang betul ya. Kalau kita kaji memang Nabi Muhammad juga manusia biasa, bukan Tuhan ya. Ya, ciptaan Allah juga. Namun dia Rasulullah, dia maksum. Ini aja sebagai tambahan. Mudah-mudahan yang lain sudah bagus nampak kelihatannya Buya Ar-Razi sudah bagus. Tentang perkenalan itu bagus. Kita supaya lebih cinta Nabi Muhammad sebelum berselawat itu kita harus kenal Nabi Muhammad. Betul? Dalam ayat Quran juga menyatakan, kamu hendaklah kenal dengan Muhammad itu sebagaimana kamu mengenal anak kamu, kata Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 60 itu, sudah jelas ya. Jadi kita harus paham betul dengan Nabi Muhammad tersebut. Jadi bagaimanapun Nabi Muhammad juga manusia biasa, tapi dia menerima wahyu. Dia Rasulullah, dia maksum. Namun dia bukan Tuhan. Begitu maksudnya ya, gitu. Berdasarkan pemahaman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.